Bulan yang dimana kita butuh orang yang bangunin sahur. Benar. Kan? Orang yang ngajakin bukber bareng. Orang yang setiap hari tanya, kamu lapar nggak sayang? Kira-kira kamu hari ini sahurnya sama apa sayang? Atau biasanya ini yang saya sedang ada. Biasanya dia suka sleep call. Tapi terawih, bukan kena, lempar pada telepon ayam. Teleponnya sampai subuh lagi. Nungguin sahur bos. Nungguin sahur, bukan saya kuat. Ramadan mau selamat. Bisa ngapain? Nguli. Oh, berarti mau bisa-bisanya coba dia tuh yang ngepop di sama ceweknya kemarin berbareng. Iya tahu tuh si paling punya penyemangat hidup dah. Tahu mama. Yang namanya hidup tuh butuh penyemangat bro. Ya kali hidup nggak ada penyemangatnya. Gitu-gitu doang. Nanti ngedel lah. Nah gitulah nih orangnya Ramadan itu farming pahala bukan malah dosa. Panas. Lah, kan gunanya penyemangat tuh buat ngingatin. Misalnya ngingatin buat sahur, ngingatin buat berbuka bareng. Coba kalau nggak ada yang ngingetin, anak sahur gimana? Nggak ada yang assalamualaikum, bangun sahur dong. Masa nggak ada yang ngingetin gitu? Nanti bablas dong. Serah lu deh tuh. Nah, kalau orang lain aja pas Ramadan bilang nggak pada putus, tapi pada nyambung lagi, sama aja putus nyambung. Kayak ngecas HP, cabut colok, mending cas aja terus. Rusak ntar ya. Nah, iya kalau cabut colok rusak, mending cas aja terus sampai penuh. Itu nggak boleh tuh gimana sih? Ya elah. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak-budak meja. Assalamualaikum. Tahu atur mana nih? Makanya saya agak-agak. Ini Pak, kan katanya coba gitu Pak. Gimana? Kan gini Pak. Hidup itu kan pasti butuh penyemangat, butuh pengingat. Ya bisa aja gitu kan, samping pengingatnya tuh doi gitu. Astagfirullahaladzim. Nah tapi kan apa ya, orang-orang di luar tuh kan pacaran pas Ramadan putus dulu. Terus abis Ramadan nyambung lagi. Lah kalau putus nyambung kenapa nggak nyambung aja terus Pak? Saya kasih tahu kan, setiap dosa ampun pahala selama di bulan Ramadan kira-kira dilipat ganda apa enggak? Gacor mas. Lipat ganda juga. Kalau kita pahala dilipat ganda, apalagi juga dong dosa. Masya Allah. Tapi menarik. Tapi sebelum saya bahas Pak Tun, ini ada quotes yang luar biasa nih. Oh coba. Nih. Masa mudamu adalah waktu terbaik dalam hidup mas. Tahu gak siapa? Siapa tahu gak? Ayo siapa ya? Siapa? Petinju internasional Muhammad Ali. Muhammad Ali ini di sini Muhammad Ali memberikan ilmu kepada kita, memberikan sebuah quotes yang sangat positif banget. Kalau masa muda itu masa yang waktunya terbaik untuk hidup kita supaya lebih positif lagi, lebih punya moral yang lebih berkualitas dan sebagainya. Nah, maka tadi saya katakan Pak bahwa selama bulan Ramadan pertanyaannya putus atau Nyambung. Gimana menurut kalian? Kalau ada seorang pasangan laki-laki dan perempuan terus tiba-tiba semasa mau masuk Ramadan tiba-tiba dia break dulu, setelah Ramadan selesai terus dia nyambung lagi, itu bagus nggak kira-kira? Sebenarnya dari awal sih jangan disambung sih lah. Disambung ya. Kenapa kira-kira? Ya. Mending nyambung lah. Orang lain aja dosa apalagi Ramadan. Nah, jadi ya benar. Jadi loh, teman-teman, ada sebuah istilah yang sangat luar biasa. Jadi di bulan Ramadan ini mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada yang namanya bahwa setan itu dibelenggu. Setan itu di apa? Dirantai. Setan itu diborgol gitu. Jadi tidak ada lagi pengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pertanyaannya, faktanya masih ada nggak orang-orang yang berbuat maksiat? Banyak. Masih ada orang berbuat sesuatu perbuatan buruk dan sebagainya nggak kira-kira? Banyak banget. Kenapa bisa terjadi? Padahal setan sudah dibelenggu, setan sudah dirantai. Tuh kenapa? Ayo kira-kira. Lepas satu Pak katanya. Ada aja. Oke. Karena gini, dalam hidup manusia itu terbagi problemnya ada dua, ada eksternal dan juga internal. Nah, kalau dulu ketika kita sebelum Ramadan itu dua-duanya aktif, ada faktor eksternalnya dan faktor internalnya. Eksternalnya apa? Kita tidak mulai setan, diberikan sebuah
ujian-ujian kenikmatan seakan-akan itu nikmat padahal itu sebuah perbuatan maksiat. Itu ketika sebelum Ramadan. Tapi setelah Ramadan selalu tidak ada lagi. Bisa misalnya ada kenapa? Karena setan sudah dibelenggu. Tapi masih ada aja orang yang di bulan Ramadan itu melakukan satu kemaksiatan. Berarti itu bukan masalah eksternal. Eksternalnya sudah nggak ada. Itu masalah internal, masalah diri sendiri. Dia tidak bisa menundukkan nafsunya dia sendiri. Nafsunya tadi yang pacaran itu. Seharusnya ketika masuk pacaran itu bukan hanya break, bukan hanya jeda itu selama 1 bulan. Terus kita sebulan kita ibadah fokus puasa serius, tiba-tiba setelah Ramadan takbiran temuan lagi, dosa lagi, Sama aja. buat maksiat lagi. Gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya emang kita mau masuk Ramadan, itu akan menjadi sebuah mengingat kita, kayaknya kita harus benar-benar putus selamanya. Kenapa? Karena khawatir ini Ramadan terakhir kita. Coba sama Umam, sama Pak Atul, berani yang ngejamin kalau tahun depan kita masuk Ramadan lagi, nyawa kita, umur kita. Enggak sih. Enggak kan? Nah justru itu karena kita nggak tahu bahwa Ramadan tahun depan kita ketemu atau enggak. Nah di Ramadan ini kita melakukan sebaik mungkin. Makanya kalau kata Ustaz Adi Diarin mengatakan bahwa sebuah kehinaan seseorang ketika Allah menghidupkan sampai bulan Ramadan tapi didedokkan dengan sebaik mungkin Ramadan itu. Jadi diberikan sebuah upaya untuk memaksimalkan mungkin di Ramadan ini dengan ibadah yang berkualitas. Nah, tapi kan kita anak muda ya, benar nggak sih? Kita sering terdistract. Justru Ramadan ini dijadikan sebagai bulan penuh kasih sayang. Benar nggak sih? Bulan yang dimana kita butuh orang yang bangunin sahur. Benar. Kan? Orang yang ngajakin bukber bareng. Orang yang setiap hari tanya, kamu lapar ya nggak sayang? Kira-kira kamu hari ini sahurnya sama apa sayang? Atau bisa biasanya ini yang sedang ada. Biasanya dia suka sweet call. Habis terawih, kamu kena lempar pada telepon ayam. Teleponnya sampai subuh lagi. Nungguin sahur bos. Bukan selingkuhan. Nah, ini kamu terkesan bagus banget gak sih? Terkesan katakan, ini sebuah hubungan yang saya support untuk beribadah. Saling membantu sama lain, saling mendukung. Padahal kenyataannya dan ini tidak ada apa-apanya. Ini semua semata. Kenapa? Bagaimana bisa suatu pahala dicampurkan dengan suatu dosa? Jadi ibaratnya teman-teman ibaratnya kalau hari ini kita sedang berpuasa, terus kita juga melakukan interaksi dengan ayang-ayang kita, itu sama aja kita mengambil air dengan gayung yang sedang bocor. Kira-kira keangkat gak airnya? Kita ambil air nih, tiba-tiba airnya kayak angkat, ternyata gayung itu bocor. Jadi airnya tumpah lagi sama. Jadi kita berpuasa seakan-akan kita banyak pahalanya, seakan-akan kita sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa. Pada kenyataannya apa? Kita tidak punya apa-apa. Kita dalam pahala hanya sebagai nahan lapar aja. Kasihan gak kira-kira? Suatu saat nanti kita menghadap Allah dengan banyak sekali pahala puasa, tiba-tiba kata Allah, gak ada. Pahalamu habis dengan cecetan sama ayam. Pahalamu habis dengan dengan motivasi untuk bangun sahur, motivasi untuk semangat untuk puasa. Seperti itu. Emang makanya ada seperti itu tuh? Ada Pak. Ada gitu? Ada banyak. Oh banyak. Bahkan sampainya Pak setiap tarawih harus tarawih dulu pakai mukena ya. Atau sering biasanya di jam 1 jam 2 siang nih yang sering yang sangat kerasa banget lemesnya, kerasa banget hausnya. Tiba-tiba karena bete gabut kayaknya butuh motivasi deh, langsung ngechat, lu lagi ngapain, lapar nggak hari ini, gimana puasanya? Ini kan sebuah hal yang sederhana sebenarnya, tapi itu akan mengurangi pahala-pahala puasa kita. Maka para ulama dulu tuh teman-teman, para ulama dulu, para asatidz dulu tuh, kalau mau masuk bulan Ramadan, itu beliau sengaja memisahkan raja dengan istrinya. Sampai apa? Saking pengen benar-benar meningkatkan kualitas ibadah di bulan puasa. Seorang yang sudah beristri sah, tuh kan? Karena pengen bulan Ramadan itu aktivitas yang benar-benar sempurna, maka rela menjauhkan istrinya dulu selama Ramadan. Dan sudah sah. Padahal sudah wajib gitu kan? Tapi karena benar-benar pengen kualitasnya pengen dijaga, kualitasnya pengen bagus, maka memisahkan dengan istrinya. Ini kita
udah mah belum nikah, tidak ada ketan apa-apa, kita pengen nempel terus seperti itu. Tur. Terus gimana Pak, kan gimana ya, Ramadan tuh lemes, gampang linglung apa, butuh yang namanya tuh butuh pengingat gitu, butuh apa seseorang sosok yang buat terus motivasi kita gitu, Semangatin gitu ya. yang nyemangatin kita. Ya sebenarnya ada juga sebenarnya orang yang bisa ngasih motivasi pada kita. Salah satunya Mbak, kita punya sosok seorang guru. Gitu. Yang pentingnya teman-teman, pentingnya kita mempunyai sosok seorang guru adalah ketika kita sedang keadaan futur, sedang keadaan bingung, sedang keadaan putus seseorang yang ngingetin kita harus punya sosok guru. Karena dari guru itu kita mempunyai sebuah motivasi besar, kita bisa mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sebuah nasihat untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Nah biasanya orang yang butuh seseorang untuk bisa ngertiin karena dia nggak punya sosok guru, atau dia mempunyai jalan dari orang tua. Kenapa? Karena ketika saya dulu tuh ketika SMA kalian itu orang tua tuh luar biasa semua. Emang cepetan gitu kan, sahur, makan, habis makan nanti sholat subuh udah langsung nanti tadarus dan sebagainya. Supaya apa? Supaya menghabiskan waktunya dengan kebaikan. Gitu. Emang di sekolah nggak dikasih target ini apa? Dikasih Pak. Dikasih. Isinya kira-kira itu. Isi lah. Isi kan. Mentok kanan sih. Nah, seharusnya kalau kita sudah punya target ibadah di bulan puasa, seharusnya kita tidak memikirkan butuh butuh seseorang yang mengingat kita. Kita akan fokus dengan target ibadah kita. Gitu. Benar nggak sih teman-teman? Benar. Coba pengalaman Umam gimana? Ada nggak nemuin sosok seseorang itu yang pengen benar-benar ini orang kayaknya kalau nggak satu hari nggak chatan sama ayahnya kayaknya gelisah banget, ada nggak kita Bang? Wah ada sih Pak, itu pas dia nggak catat tuh dia uring-uringan Pak. Parah Pak itu. Tapi orangnya nggak ada di sini kan? Hah? Nggak ada di sini orangnya ya? Alhamdulillah nggak ada. Kok kayak menyindir ya? Memang benar. Orang yang tidak bisa menentukan nafsu kita, tidak bisa menentukan gorizah kita, naluri kita, itu kita kan terkalahkan. Nah makanya kan perbedaan kita dengan membedakan kita antara naluri dan hajatul udhiyah itu sangat terlihat sekali. Masa kita bisa menahan hajatul udhiyah seperti kita nggak makan, kita bisa tahan dan puasa, benar nggak sih? Padahal itu sangat berat banget. Kita lapar, kita haus, kita ngantuk, kita tahan. Kenapa? Karena tahu ini adalah sebuah kewajiban. Masa yang namanya naluri nggak bisa kita taklukkan. Padahal kalau kita lagi pengen dapat perhatian, kalau kita bisa alihkan juga bisa sebenarnya. Kita alihkan dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, adik kita, itu bisa sebenarnya. Gitu. Tapi Tur. gimana ya Pak? Masa udah lama gitu Pak? Masa dengan Ramadan ini kita lepaskan itu sosok bermuka yari-yari gitu, berhati rabis rahim Ya. rugi Pak. Itu memang sebuah kemasan yang sebuah kemaksiatan itu memang terlihat manis tuh. Terlihat sesuatu tuh kayak berat banget kalau kita tinggalkan. Makanya hari ini tuh orang-orang lebih takut kehilangan ayah daripada kehilangan Allah. Astagfirullahaladzim. Orang sekarang merasa takut banget kehilangan ayah. Kayaknya kalau diputusin sayang banget, dia udah baik, dia cantik, sekolah paling cantik lagi, pinter lagi. Bukan, masa kita tinggalkan sih cuma karena Ramadan. Nah, orang lebih merasa seperti itu. Padahal itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan kasih sayang Allah pada kita. Bisa nggak Allah tidak menyampaikan umur kita selama Ramadan? Bisa nggak? Bisa aja. Justru karena Allah menyampaikan umur kita ke Ramadan, itu salah satu bentuk bahwa Allah percaya, bahkan hambanya bahwa akan memaksimalkan mungkin ketika umurnya dipanjangkan dengan ibadah subhanallah yang sangat berkualitas gitu. Jadi kalau antum masih kalah sama ayam, yang berarti antum tidak menerima kasih Allah subhanahu yang benar. Gitu tuh. Masih Malam banget. Iya. Kayaknya deh Pak. Nanti mau Pak. gimana? Jadi antara lanjut atau putus nih kira-kira nih? Waduh. Ini kurang langsung putusin aja. Nah segampang gitu. Malahnya anjir. Tapi luar biasa teman-teman. Memang sangat berat meninggalkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita inginkan. Memang berat banget. Kenapa berat banget? Ya hadiahnya surga. Karena tahu apa? Seseorang yang meninggalkan karena
melepaskan karenaku, demi itu berat, maka Allah akan hadiahkan surga. Surga. Milih surga dunia apa akhirat? Nah, surga akhirat, betul. Jadinya. Sabar tuh. Ya, gitu tuh. Jadi kalau emang antum meninggalkan sebuah yang antum tuh berbangga banget, tidak banget karena Allah, itu Allah sangat senang sekali. Bahkan sangat senangnya tuh mengibaratkan kata Allah itu seseorang yang kehilangan unta merah dan unta merah itu kembali. Itu saking sayangnya Allah, senangnya Allah pada orang yang mau memperbaiki diri. Gitu. Ya, jadi yang namanya perasaan cinta memang berat banget tuh. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang dimana waktu kita sangat tua, kita butuh sosok yang pernah untuk menentukan kita, gitu kan. Memang sangat berat sekali. Tapi itu ujian buat kita. Jadi kita bukan hanya menahan hawa nafsu, lapar, menahan hawa haus, tapi juga harus menahan diri kita untuk tidak berbuat sesuatu kemungkinan. Ini Pak, ada ini nggak Pak tips dan trik atau saran dari Bapak biar kita tuh nggak kayak patut Pak ini. Mungkin. Ya, tipsnya sebenarnya udah ada 3 teman-teman. Ini yang biasa saya ajarkan kepada kelas-kelas yang lain seperti teman kalian juga. Yang pertama, kita harus meluruskan mindset kita teman-teman. Mindset kita harus kita luruskan. Apa kita luruskan? Ya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita buat apa sih teman-teman? Kalau bukan buat ibadah, ya ibadah semua. Kenapa? Karena kalau kita sudah pemikiran kita tentang ibadah, maka kita akan selalu secara otomatis bahwa perbuatan kita, aktivitas kita juga harus beribadah. Kenapa? Karena tujuan hidup kita. Itu yang pertama. Kalau orang belum bisa meluruskan mindsetnya bahwa tujuan mereka untuk ibadah ke dunia, ya makanya jadi apa? Mau bisa waktu dengan hal-hal yang unfaedah. Entah itu pacaran, entah itu perbuatan-perbuatan yang dimana tidak ada nilai pahala. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, naik level ini, ubah circle. Yang mungkin patut circle-nya ya circle orang-orang yang toksik semua kayaknya. Ada. Jadi ke bawah-bawah. Gitu. Jadi gitu. Circle itu sangat menentukan. Bahkan 80% karakter seseorang itu dia teraplikasi oleh circle-nya. Contoh, Salman misalnya hafal 12 juz misalnya, misalnya apa? Tiba-tiba salah pilih circle, pun gabungnya sama orang-orang toksik, diajak bajawa, diajak pengen biliar, hingga tidak fokus lagi untuk bisa menambah hafalannya. Jadi apa? Ya, mending kalau cuma hilang 1 juz 2 juz, tiba-tiba pas dicek cuma sisa 1 juz lagi. Waduh. 11 juznya hilang. Kenapa? Karena salah pilih circle. Tapi justru kebalikan, kalau kita benar-benar circle kita baik, circle kita menambah kualitas hidup kita, yang tadinya 12 juz bisa nambah dari 30 juz, bahkan 32 juz bisa nambah. Dua lagi hadis Pak. Gitu. Jadi memang jangan sampai salah pilih circle pertemanan, itu paling penting. Karena ada peribahasa mengatakan bahwa kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Itu teman-teman. Jadi benar-benar harus perhatikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu kita harus mudahkan berbagi. Kita nggak boleh soleh sendirian, Salman. Misalnya Salman pernah soleh kan? Jadi Salman nggak boleh soleh sendirian. Boleh ajak umat, boleh ajak fatur, supaya fatur bisa hijrah, supaya fatur bisa meninggalkan ayang-ayangnya. Kan? Ya itu salah satu bentuk kita mudahkan berbagi. Kenapa? Karena surga itu sangat luas. Surga itu nggak mungkin hanya ditempati oleh Salman doang, betul nggak sih? Kita pengen ke surga, pengen banget. Nah, salah satu supaya kita bisa masuk surga berbarengan dengan guru kita, dengan teman-teman kita, bahkan kita bisa reuni nanti di surga. Salah satunya adalah kita harus mudahkan berbagi. Kita harus pandai menasihati teman kita, meskipun kita tolak terus nasihati. Kenapa? Karena tugas kita hanya menyampaikan. Terserah patut mau menerima, mau menerima itu nggak masuk urusan kita, karena urusan hidayah adalah urusan Allah. Kita hanya menyampaikan. Kalau tur yuk kita balik lagi tur yuk, udah tinggalkan sesuatu yang nggak faedah tur. Ini kita balik lagi, kita fokus taraweh, kita fokus yang lain, kita fokus tilawah dan sebagainya. Kenapa? Karena ini salah satu bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari ini kita faedah kita akan hidup selamanya. Nggak tahu tahun depan kita akan mengalami bulan suci. Ya,
temennya. Ini kayaknya sudah ada yang juhur ya temennya. Misal. Oh iya, apa salah? Oh jadi salah ya, kayaknya nggak ada yang juhur. Nah itulah teman-teman salah satu nasihat saya dari saya dari buat antum semua. Jadi memang perasaan pengen dikangenin, pengen perhatian itu memang masalah apa ya, hal yang biasa, sangat wajar sekali. Tapi jangan sampai kita bisa mengungkapkan perasaan itu dengan sesuatu yang salah. Kita bisa ungkapin untuk keluarga kita, buat adik kita, gitu kan, buat saudara-saudara muslim kita, itu boleh. Tapi kalau ayam jangan dulu deh, karena kita belum pantas, kita belum siap. Gitu. Pertanyaannya nggak kira-kira? Definisi kita punya perasaan tapi Allah punya aturannya. Asik gitu ya. Ada perasaan dan Allah punya aturan, keren banget ya. Siap. Oke, kayaknya cukup kali ya teman-teman. Mana? Ini udah juhur, soalnya kita sholat dulu, di sholat nanti kita masuk kelas lagi. Saya pamit teman-temannya. Oh, iya. Nanti dalam pika cuma meja-mejanya jangan. Ya, siap Pak. Masyaallah. Terima kasih banget ya Pak. Iya. Betul. Yang itu lagi. Ayolah.